Hai Sobat Latsar, kembali lagi bersama saya Marsini Natalia Bersemiring, peserta Latsar CPNS Kota Tebing Tinggi Angkatan 8 Kelompok 3, kerjasama antara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan LPP Agro Nusantara Medan. Kali ini kita akan membahas tentang anti korupsi. Jadi sebelum kita membahas anti korupsi, kita harus tahu dulu apa pengertian korupsi, dampak, tindak pidana korupsi, komitmen anti, sehingga kita dapat semakin jauh dari korupsi. Yang pertama, pengertian dari korupsi. Korupsi berasal dari kata corruption, corruptus, corruper, yang berasal dari bahasa Latin. Korupsi itu artinya busuk, palsu, dan rusak. Nah, dalam kamus hukum sendiri, korupsi itu berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dampak dari korupsi secara umum, korupsi sangat merugikan negara, merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber daya, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial, tata politik seperti ketidakstabilan politik, tata administrasi seperti tidak efisiennya atau kurangnya kemampuan administrasi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Yang ketiga, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan. Yang kelima, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Yang keenam, korupsi yang terkait dengan pembenturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Seseorang jika ingin berkomitmen pada anti korupsi, maka dia harus memiliki spiritual accountability yang mengakibatkan kesadaran anti korupsi. Jika kita sudah berkomitmen akan anti korupsi, maka kita akan semakin jauh dari korupsi itu sendiri. Tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci suatu perubahan. Peran dari tunas integritas yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan. Yang kedua, membangun sistem integrasi, berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dan yang terakhir, mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Yang selanjutnya, nilai-nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan kita, maka kita diharapkan sebagai generasi muda yang menjadi tunas integritas baru untuk pembangunan Indonesia. Implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam dunia kerja.